Shalom teman-teman Toraja for Christ Media dimanapun teman-teman berada hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu pernikahan bahagia. Ini tema yang berbeda dari biasanya karena hari ini saya ingin berbicara tentang keluarga, yaitu pernikahan yang bahagia. Saya yakin semua orang ingin pernikahannya bahagia. Tidak ada satu orang pun yang menikah yang ingin membuat pernikahannya tidak bahagia. Semua orang ingin merindukan bahkan menginginkan pernikahannya bahagia. Tapi yang menjadi realita dan fakta yang terjadi bahwa dari semua orang yang merindukan kebahagiaan, hanya segelintir orang dan hanya beberapa orang saja yang merasakan kebahagiaan. Bagi saudara-saudara Toraja for Christ Media yang hari ini menyaksikan, saya ingin juga bertanya buat kita, betul-betulkah hari ini saudara mengalami kebahagiaan dalam pernikahan saudara? Ataukah saudara hanya sekedar merindukannya, tapi sampai hari ini saudara belum merasakannya? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti bahwa perjalanan pernikahan kita yang namanya bahagia tidak ada masalah. Pernikahan yang bahagia juga pasti akan ada masalah, pasti akan ada persoalan. Tetapi yang namanya bahagia adalah sebuah keputusan yang harus kita alami dan sebuah hal yang terus akan kita rasakan dalam kehidupan ini. Nah, hari ini saya ingin bacakan sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita bahwa kenapa banyak pernikahan tidak bahagia dan bagaimana supaya pernikahan menjadi bahagia. Satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai dan ayat 25 saya akan bacakan. Ini kunci kebahagiaan, kunci sebuah kebahagiaan sebuah keluarga. Ayat 25 berkata begini dari Efesus pasal 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi para istri diajarkan oleh Tuhan dan diminta oleh Tuhan untuk tunduk kepada suami. Tidak ada alasan untuk tidak tunduk kepada suami. Oleh karena itu hari ini saya ingin ajarkan kepada kita firman Tuhan jelas. Tunduklah kepada suami, hai engkau istri-istri. Dan para suami seperti saya, apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Ayat 25 berkata begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada dua perintah yang diberikan kepada pasangan suami istri dalam sebuah pernikahan. Yang pertama kepada para istri ialah supaya tunduk kepada suaminya, dan kepada para suami adalah bagaimana mereka mengasihi istrinya. Nah, di dalam perenungan ini saya ingin bawa kita supaya pernikahan menjadi bahagia. Ada tiga hal yang ingin saya bagikan buat kita, bahwa pernikahan yang bahagia harusnya menjalankan tiga hal ini. Yang pertama, bahwa berdasarkan firman Tuhan ini, pernikahan itu dikerjakan, bukan dimimpikan. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang ingin merindukan kebahagiaan, tapi terkadang mereka hanya memimpikannya. Mereka tidak mau mengerjakannya berdasarkan firman Tuhan. Istri tidak mau tunduk kepada suami, suami tidak mau mengasihi istrinya. Dan itulah yang seringkali menjadi masalah dalam sebuah keluarga. Karena seringkali banyak orang, banyak suami ingin bahagia, banyak istri ingin bahagia, tapi mereka tidak mengerjakan tugas mereka. Mereka hanya memimpikan, mereka hanya membayangkan, mereka hanya berimajinasi mereka bahagia, tapi mereka tidak mengerjakannya. Makanya hari ini saya memberitahu kepada kita, pernikahan kita harus dikerjakan. Makanya dalam sebuah buku yang pernah saya baca, buku itu mengatakan begini, orang yang bijak minimal menggunakan dua hal, melakukan dua hal dalam hidupnya, yaitu mereka mempersiapkan dirinya. Sebuah pernikahan bukan hanya disiapkan ketika kita mau menikah. Banyak orang salah dalam mempersiapkan pernikahan. Mereka hanya mempersiapkan resepsi pernikahan dan mereka hanya mempersiapkan pemberkatan pernikahan. Tapi setelah mereka menikah, mereka tidak pernah lagi mempersiapkan apa yang mereka harus kerjakan. Pernikahan harus disiapkan setiap hari. Pernikahan harus dikerjakan setiap hari, sehingga pernikahan itu menjadi pernikahan yang bahagia. Setiap hari istri harus tunduk kepada suami, dan setiap hari suami harus mengasihi istrinya. Sekali lagi, pernikahan harus dikerjakan. Dan yang kedua, kata buku itu bahwa setelah mempersiapkan diri, yang kedua adalah repairing, memperbaiki diri kita. Nah, seringkali dalam kehidupan kita mengalami banyak ini. Banyak hubungan pernikahan tidak menjadi bahagia karena seringkali suami berkata, oh ini saya dari dulu saya begini. Istri berkata, oh dari dulu saya begini. Sehingga mereka tidak mau belajar memperbaiki diri. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang mau memperbaiki diri. Kalau hari-hari ini mungkin engkau para istri mulai tidak tunduk, engkau malah justru menanduk suamimu. Hari ini belajarlah tunduk kepadanya. Firman Tuhan berkata tunduklah. Itu kata tunduk berbicara tentang dalam segala hal. Tidak memberikan suatu opsional bahwa engkau tunduk ketika begini, engkau tunduk ketika begini. Tetapi firman Tuhan katakan tunduklah dalam segala hal. Dan para suami, kasihilah istrimu juga dalam segala hal. Kerjakan pernikahanmu, maka pernikahanmu akan menjadi bahagia. Dan yang kedua yang kita mempelajari dari ayat firman Tuhan ini, bahwa apa yang Tuhan mau sebenarnya. Yang kedua adalah pernikahan itu keputusan, bukan perasaan. Banyak orang menikah hanya karena perasaan. Oh, saya mencintai kamu, saya mengasihi kamu, saya suka dengan kamu. Pernikahannya karena perasaan. Sehingga ketika mereka sudah menikah, mereka mengalami masalah dan mereka berkata, dulu kan kamu cantik, kok sekarang gak cantik lagi. Dulu kamu perhatian, kenapa sekarang gak perhatian lagi. Dulu kamu romantis, kok sekarang gak romantis lagi.
karena pernikahan mereka landaskan melalui perasaan. Pernikahan tidak akan pernah bahagia kalau hanya didasari karena perasaan, tetapi pernikahan akan bahagia ketika didasarkan pada keputusan. Aku memutuskan mencintaimu, aku memutuskan untuk menghormatimu, aku memutuskan untuk tunduk kepadamu. Maka disitulah pernikahan akan menjadi bahagia. Seringkali banyak orang berhenti hanya karena perasaan. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan di ayat ini. Sekali lagi saya bacakan di ayat 22 dalam Efesus 5. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Kenapa selalu dikatakan sama seperti kepada Tuhan? Karena saudara lihat, ketika Tuhan menyelamatkan saya dan saudara, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu bukan karena perasaan, tapi karena itu sebuah keputusan. Tuhan memutuskan mengasihi saya dan saudara. Tuhan memutuskan menyelamatkan saya dan saudara, bukan karena perasaannya, karena dia melihat saudara baik. Kalau Tuhan melandaskan keselamatan, Tuhan melandaskan kasih-Nya karena perasaan, maka saya dan saudara pasti tidak akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Tetapi Tuhan melandaskan yang namanya keselamatan karena sebuah keputusan. Dia turun ke dalam dunia, dia memutuskan turun. Sekalipun dalam dunia dia mengalami banyak penolakan, sekalipun perasaannya tersiksa, tetapi dia tetap menghormati dan dia tetap menjalankan tugasnya karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkan kita. Demikian juga dalam sebuah pernikahan. Kalau saudara sudah memutuskan untuk mengasihi istrimu, kalau kau sudah memutuskan untuk memilih suami dan istri, maka hari ini saya mau katakan kepada saudara, yakinkan dirimu akan keputusanmu. Seperti ketika engkau berjanji di depan para hamba Tuhan dan kau berkata, aku menerimamu istriku, aku menerimamu suamimu, dan aku ingin hidup bersamamu dalam keadaan suka maupun senang, baik dalam duka maupun dalam keadaan suka. Itu artinya, itu sebuah keputusan. Hari ini pernikahan tidak menjadi bahagia karena banyak orang tidak memegang keputusan yang mereka sudah ambil sendiri. Dan yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang melibatkan Tuhan, bukan sekedar mengundang Tuhan. Banyak pernikahan gagal karena mereka sekedar mengundang Tuhan, tidak pernah melibatkan Tuhan. Mereka hanya mengundang Tuhan ketika mereka mau diberkati. Mereka hanya mengundang Tuhan ketika mereka akan masuk dalam pernikahan. Tapi dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari, dalam mereka menjalani pernikahan mereka sehari-hari, mereka tidak melibatkan Tuhan. Tuhan hanya sekedar jadi undangan dalam kehidupan mereka. Kalau saudara mengingat tentang kisah perjamuan di Kana, ketika Tuhan hanya diundang hadir, seandainya Tuhan tidak dilibatkan di sana dalam mengadakan mujizat, membuat air menjadi anggur, maka saya akan percaya anggur tidak akan ada. Tidak akan ada kisah bagaimana air berubah menjadi anggur. Tetapi karena Tuhan diundang dan kemudian dilibatkan, maka Tuhan membuat mujizat. Pernikahanmu akan mengalami mujizat Tuhan ketika engkau tidak sekedar mengundang Tuhan, tapi engkau melibatkan Tuhan dalam pernikahanmu. Makanya ayat 22 dan 25 dalam Efesus ini berkata begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tidak ada istri yang bisa berkata aku mengasihi Tuhan kalau dia tidak bisa tunduk kepada suaminya. Tidak ada istri yang bisa berkata aku tunduk kepada Tuhan kalau dia tidak tunduk kepada suaminya. Karena ayat ini berkata, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Dan kepada para suami Tuhan katakan begini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi saya mau katakan hari ini, tidak ada suami yang bisa berkata aku mengasihi Tuhan kalau dia tidak mengasihi istrinya. Karena firman Tuhan berkata, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Hari ini semoga 3 hal ini menjadi suatu hal perenungan bagi kita, bahwa pernikahan yang bahagia, yang pertama, ketika pernikahan itu tidak sekedar dimimpikan tetapi dikerjakan. Yang kedua, ketika pernikahan itu telah lepas dari hanya perasaan menuju kepada keputusan. Dan yang terakhir, ketika pernikahan itu melibatkan Tuhan, tidak sekedar mengundang Tuhan. Semoga kita semua mengalami pernikahan yang bahagia, dan kita semua boleh mengalami Tuhan dalam pernikahan kita. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam renungan-renungan lain dalam channel Toraja for Christ Media. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.